Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donitan beserta Ustadz Sigit dan juga teman-teman semua dari Lasnas Dewan Dakwah ya, yang berasal dari Lasnas Dewan Dakwah Bengkulu, Lasnas Dewan Dakwah Pusat, Lasnas Dewan Dakwah Jawa Tengah, Lasnas Dewan Dakwah Bali, dan juga Lasnas Dewan Dakwah Lampung, bekerja sama, berkolaborasi dengan Ustadz Sigit sebagai Ketua Lasnas Dewan Dakwah Morowali Utara. Hari ini kita akan menuju Dusun Gunung Tua ya, dalam rangka pensyahadatan massal. Tepat pada hari ini 25 Desember 2025 kita akan beranjak ke sana. Insya Allah besok akan kita laksanakan event akbar, yaitu pensyahadatan massal kira-kira 200 orang ya, dari suku Tauta'a Wana, mohon maaf. Nah, bertepatan dengan hari ini, saya juga mengucapkan untuk misi kita, untuk ekspedisi kita, yaitu ekspedisi Gunung Tua, satu kalimat, Mary Mu'alaf, Happy Syahadah. Ya, Happy Syahadah. Ya, ingat ya. Mary Mu'alaf, Happy Syahadah. Artinya apa? Mu'alaf yang gembira ya, dan juga syahadah yang bahagia. Jadi kita menjemput, kita membantu suku Tauta'a Wana di lokasi untuk menjemput bahagia di dalam iman Islam. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mary Mu'alaf, Happy Syahadah. Allahu Akbar. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Ya, Bro. Ya, gimana? Inilah Ketua Panitia Hari Mu'alaf Hari Matea. Hari Mu'alaf Sedunia. Selamat Hari Mu'alaf Sedunia buat teman-teman semuanya, buat apologet Islam Indonesia, buat semua apologet Islam. Ya, jadi ceritanya sejak kapan Bang Sincan jadi ustaz? Nah, itu dia, aku juga bingung. Gua mau Ustadz KW, bro, bukan Ustadz beneran. Cuman, Jadi sejak kapan jadi Islamnya? gue baru 2 tahun lah. Baru 2 tahun gue. Baru 2 tahun Iya, jadi Ustadz KW. Iya, udah jadi Ustadz KW. Lu mau nanya apa tadi, bro? Antri sembako. Hah? Ya, kita hari ini kasih santunan untuk 80 mu'alaf. Ini terima kasih juga buat Jadid HMJ ya. HMJ lu juga keren banget. Ini satu-satunya mu'alaf yang nggak pernah disantunin tapi nyantunin mulu. Keren banget lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Himpunan Mu'alaf Cerdas ya teman-teman. Kita ketahui tanggal 25 kemarin kita baru saja merayakan Hari Mu'alaf teman-teman. Di mana ini adalah tahun kelima kita merayakan Hari Mu'alaf. Dan Masya Allah teman-teman, di tahun kelima ini luar biasa sekali. Bayangkan teman-teman, baru tahun kelima sudah banyak pendeta-pendeta yang panik. Sudah banyak Polikardus yang gemetaran, yang ketakutan, yang panik melihat antusias masyarakat terhadap Hari Mu'alaf ini. Bahkan, ya kita harus berterima kasih juga kepada para pendeta yang membahas Hari Mu'alaf ini di saat khotbah Natalnya. Ada Gilbert Lumondok, ada Esra Soru, ada Mel Atok,
dan masih banyak pendeta-pendeta yang lain yang di tengah khotbah Natal kemarin mereka membahas tentang hari mualaf. Sekali lagi teman-teman ya, terlepas dari mereka tidak senang, mereka tidak terima dengan hari mualaf, tetapi apa yang mereka sampaikan itu membuat para jemaatnya menjadi tahu bahwa di luar sana ada hari mualaf. Bahkan banyak polikardus-polikardus yang mengatakan ini rencana jahat umat muslim yang ingin membuat tandingan untuk hari Natal. Halo, kami saja tidak pernah kepikiran bahwa ini adalah tandingan hari Natal. Tetapi kalian yang sendiri yang berpikir ini tandingan hari Natal. Dan sekali lagi, yang namanya tandingan tentu saja sesuatu yang sebanding. Betul tidak? Tidak mungkin saya mengatakan Kores rival saya, kalau Kores itu tidak saya pandang. Sesuatu yang dianggap sebagai tandingan, itu pasti sesuatu yang dianggap setara, dianggap mengancam posisinya. Betul tidak? Kalau saya anak SMA, ada anak TK, ingin ngajak berantem saya, apakah saya anggap itu sebagai ancaman? Tidak, teman-teman. Ya. Ada anak TK pengen berantem sama saya yang sudah besar. Itu kan konyol, teman-teman. Nggak mungkin saya bilang itu tandingan saya. Nggak mungkin. Tapi hari mualaf sekarang dianggap sebagai tandingan dari hari Natal, itu Masya Allah. Sebegitu paniknya mereka. Apalagi ya, ini baru tahun kelima teman-teman. Bayangkan, Natal itu mulai dirayakan tahun 335. Ya, kalau tidak salah. 335. Yang pasti 300-an. Ya, angka pastinya saya agak lupa, tapi setahu saya 335. Koreksi saya kalau salah. Jadi Natal pertama dirayakan tahun 335, dan sekarang kurang lebih sudah 1.700 tahun. 1.700 tahun teman-teman. Dan makin ke sini, Natal makin dilupakan. Silakan dicek. Orang sampai lupa bahwa Natal itu memperingati Yesus. Anak-anak sekarang, ya, anak-anak Kristen itu pikir Natal adalah hari Santa Claus. Betul tidak? Yang ditunggu Santa Claus-nya, bukan Yesus. Nggak ada yang nunggu Yesus, teman-teman. Orang nunggunya Santa Claus. Artinya apa? Mulai penurunan. Beda dengan hari mualaf yang di tahun kelima ini sudah luar biasa. Saya sendiri, teman-teman, ya, itu mengadakan sebuah acara bersama Masjid Al-Ittihad yang ada di Tangerang, bersama Arimatea, dan juga Tionghoa Muslim Inspiration. Kami berempat mengadakan hari mualaf, di mana dihadiri 300-an orang, dan dalam 300-an orang itu, ya, ada 81 mualaf, plus 11 orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Luar biasa ya. Jadi 81 plus 11. Kita ngundangnya 100. Tapi yang hadir 81. Dan Masya Allah teman-teman. Luar biasa sekali. Karena ini budgetnya terbatas sebenarnya. Saya sampai nggak nyangka. Dengan budget pas-pasan, kita bisa adakan event yang luar biasa sekali. Dan tentu saja ini nggak lepas daripada kontribusi para penonton HMC yang sudah membantu mensukseskan acara tersebut ya. Karena dari penonton HMC lah mushaf Al-Quran dan juga souvenir madu buat para mualaf tersebut. Kita siapkan 100. Ya, kita siapkan 100 mushaf Al-Quran dan 100 madu. Dan kepake cuma 92, ya. Sisanya kita bagikan kepada panitia ya. Jadi sisa madunya kita kasih panitia, sedangkan mushaf Al-Qurannya kita kirim ke sekolah mualaf yang ada di Malang. Ya, saya sudah report juga kepada teman-teman yang ikut berkontribusi. Dan di sini teman-teman, ya selain acara yang kami adakan, ada juga Kodondi yang mensyahadatkan 200 orang suku Tautawana yang ada di Manowari, ya, Morowali Utara, Sulawesi Tengah, teman-teman. Ya, Morowali Utara. Jadi kalian bayangkan, orang-orang yang ada di pedalaman itu sekarang mulai mengenal Islam. Dan kalau kita bicara Morowali Utara, itu juga banyak Kristennya, teman-teman. Banyak misionaris yang turun. Tapi berhasil kita menyampaikan dakwah Islam sehingga mereka lebih memilih Islam dibandingkan dengan agama yang lain. Jadi mereka ini asalnya dari agama kepercayaan ya, teman-teman ya. Mereka bukan dari agama Kristen, mereka bukan dari agama Buddha, mereka dari agama
kepercayaan mereka. Oke? Jadi mereka memutuskan bersyahadat tanggal 25 Desember kemarin. Serempak 200 orang. Dan ini membuat banyak sekali Polikarpus yang kejang-kejang. Salah satunya Kosman bin Sunet, teman-teman. Jadi KC ini kejang-kejang nih, teman-teman. Ngamuk dia. Ngamuk karena banyak yang bersyahadat. Dan kita saksikan dulu bagaimana Kodondi berhasil mensyahadatkan 200 orang sekaligus ya di Gunung Tua. Bagaimana syahadat masalnya, dan bagaimana Kosman bin Sunet alias KC kejang-kejang, ngamuk-ngamuk, tidak terima ada 200 orang memutuskan mualaf. Karena menurut mereka ini udah dibayar mahal nih untuk memurtadkan orang. Tapi kenapa malah banyak orang yang antusias masuk Islam? Ya, ini kita dengarkan dulu. Dalam diri KC langsung mencret, ternyata Tuhannya bego. Bukan begitu, dengerin dulu. Jadi Tuhan saya itu benar yang kamu katakan tadi, bisa ditusuk, bisa apa, karena dia sujudnya manusia. Kalau Tuhan berarti kamu Yesus kan manusia. batu hitam. Tuhan Tunjukkan kamu kan batu dalil hitam kalau yang ya. dicium disembah-sembah itu batu hitam. Tunjukkan dalilnya kalau Allah adalah batu. Kalau Yesus batu, aku ada dalilnya. Kau tunjukkan sama aku kalau Allah adalah batu. Tuhan kau yang Yesus tuh batu, ada dalilnya aku. Nih, coba aku tantang kau ayat keberapa yang mengatakan bahwa Allah adalah batu. Kalau Tuhan kau yang bernama Yesus batu, aku ada datanya nih ya. Nih. La baik Allah, ya baik la syarika Apa artinya itu? baik. Kan itu ayat. Apa artinya itu? Ya artinya apa itu? Aku yang hajian itu aku datang memenuhi Artinya apa? panggilanmu ya Di mana di situ? Kan Di mana di situ yang memanggilnya adalah batu? Mana? Hajar Aswad itu adalah batu hitam. Hajar itu bahasa Arab. Tunjukkan Batu bahasa kepadaku. Indonesia. Aswad itu hitam, bahasa Arabnya. Hitam itu bahasa Indonesia. Begitu loh. Tunjukkan samaku kalau Allah adalah Makanya batu. kamu Kalau jangan ini, membegoin coba orang baca. Indonesia dengan Coba bahasa kau baca asing, ini. paham? Ini baca ini baca ini. Kisah para Rasul pasal 4 nomor 11. Baca KC. Ya udah baca aja. Saya dengar kok. Yesus adalah batu. Tuhan kau Yesus adalah batu yang dibuang. Berarti yang nyembah batu aku atau kau? Oh, batu penjuru bukan yang dibuang. Yang dibuang batu yang nih. dibuang oleh Batu tukang yang dibuang. penjuru. Artinya Apa tukang itu penjuru? bahasa siloka. Dibuang tukang bangunan. Tukang bangunan yang buang. Siloka. Ya kamu nggak ngerti karena kamu nggak punya akal. Berarti gitu. yang batu Dibuang siapa? tukang bangunan. Yang batu siapa? Allah atau Yesus yang batu? Ya susah kalau orang sudah Macet. burak batu kayak gini. Memang macet teman-teman. Kalau Kristen itu, jadi kalau nggak macet, itu kalau nggak siloka, mencret. artinya simbolisasi ya. Tahu nggak simbol? Simbol itu Kau saya tunjukkan gambarkan sama. begini. Coba kau jujur. Udah jangan ngomong baik, Ripa. Dengerin saya ngomong. Yang batu Yesus Simbol atau Allah? itu Yang batu Yesus atau Allah? Jawab. Yang tertulis dalam kitabmu dan la kitabku. baikala sarikala baik itu Di mana adalah di situ? yang Artinya apa? datang kepada Mekah. Jadi kepada batu Artinya apa? datang. Mana Aku datanya? datang. Al-Qur'annya Kamu mana? pernah Ayatnya hajian mana? belum? Kamu pernah hajian belum? Mana ayat la baikallah itu yang Belum. memanggil adalah batu? Kamu Yang belum hajian batu, kan? Maka Kace, saya tidak bisa jelasin ke Kace. kamu yang belum pernah Kalau ke sana. Roh Kudus, kalau Roh Kudus dalam badan kau nggak bisa jawab, berarti Roh Kudus dalam badan kau tuh bego. Yang kutanya sekali Bukan lagi. bego. Bukan Ya kutanya bego. makanya. Kamunya Sekali yang kutanya. kamunya yang tuli telinganya, makanya percuma Saya pakai loudspeaker tanya manggil sekali kamu lagi. kalau kamu tuli. Nggak ada yang lo speknya. Iya memang manusia itu kayak kau tuh memang tuli. Kau aja punya telinga tuli. Kutanya sekali lagi. Yang batu Saya bukan tertulis tuli, tapi saya tidak mau dibohongi dengan bahasa Arab, KC. bahasa asing. Saya Paham? tanya. Yang dikatakan batu itu Yesus atau Saya Allah? tidak mau tertipu dengan bahasa KC. asing. Saya mau pertahankan Yang hak dikatakan Indonesia, bahasa batu. Indonesia. Yang Nah, kamu dikatakan itu kan batu, oh mulai. Yang Menjual. dikatakan batu di sini Yesus atau Allah? Itu kan bahasa ibarat batu. Yang sandung. dikatakan di sini batu Yesus atau Allah KC? Itu kan Yesus. Ya udah berarti yang nyembah batu Ya aku atau udah, kau? yang menyembah batu kamu. Loh Yesus ini Tuhan siapa? Gini. Kita tes. Gini KC. Saya Kita tes menyembah saja Yesus. gimana KC? Hmm. KC, kita tes saja gimana KC? KC, Hmm. kita tes saja yuk. Ya. Berani nggak?
Kamu Sok, download ayo. foto patung Yesus, aku download foto Ka'bah, kita pijak. Yuk, Ya udah download aja yuk, silakan. berani nggak? Ya, silakan. Kau download foto Yesus, enggak, di sajadah aku ini ada gambar Ka'bah ini. Oh lah, Di sajadahku ada gambar Ka'bah. Enggak penting, Enggak, karena enggak, itu berani nggak? tidak ada Enggak, orang kau yang download bisa foto diselamatkan Yesus. oleh batu. Kau download foto Yesus, kau pijak foto Yesus, patung Yesus, aku pijak foto Ka'bah. Cepat Tuhan siapa? Yang mana yang Tuhan? Kalau kau nggak berani berarti kau menyembah batu, menyembah patung. Kau download foto patung Yesus di HP-mu, ku download foto Ka'bah. Ayo, buka kamera, aku download di sini. Sama-sama Udah, kita download, pijak. silakan. Berani nggak? Oh silakan download. Ayo, Nanti saya download foto patungmu. Iya, iya download Oke. dulu. Silakan download dulu. Ya, buka. Nih ku Buka pijak. kameramu. Ka'bah ya, Silakan bahkan buka. ada orang ganti Kameramu. kain kis. Ya, buka kamera. Buka kameramu. Buka kameramu. Udah download dulu. Udah ini. Udah ada. Udah download. Nih. Silakan download. Udah, ini ada, bahkan ada terbukti ganti kain kiswat itu dipijak Ka'bah ya. Nah sekarang kau tunjukkan satu aja yang pijak kepala Yesus patungnya. Tunjukkan. Jadi gini. Kalau enggak dia aja suruh. Ya, ini. Kau menyembah patung Enggak, Yesus enggak. Kalau Enggak, Ka'bah kau itu menyembah bukan patung Yesus halalmu, enggak? kenapa kamu ke sana? Ngapain ke sana gitu loh? Kata kami Iya, juga kita sudah Setiap tahun ke pembuktian. sana. Hah? Kace, si Mika sudah ngajak kau, nggak usah banyak cerita. Kau menyembah patung Ya Yesus udah. nggak? Kau menyembah gambar Yesus nggak? Ya. Enggak. Gini enggak. aja gambar aja. Kalau patung Enggak, nggak menyembah enggak. gambar Yesus, ambil gambar Yesus sekarang kau pijak. Saya menyembah Roh buktikan. Kudus, bukan menyembah Buktikan. patung. Ya udah. Buktikan kalau kau nggak menyembah patung. Si Mika Enggak. dia berani mengambil Hmm. gambar Ka'bah karena di dalam waktu meja sholat, waktu sholat sajadah ada gambar Ka'bah, dia berani pijak. Kau coba kau ambil gambar Yesus, coba kau berani pijak nggak? Karena kalau kau pijak, berarti kau mengaku Kalau tidak saya, menyembah. Silakan. kalau saya kan tidak menyembah itu. Ya Saya udah silakan menyembahnya dipijak. Roh Ya udah, kita buktikan Kudus. aja. Haleluya. Ya kita buktikan. Silakan dipijak. Kita buktikan kau pijak foto patung Yesus. Ayo. Udah lah, nggak usah lah. Saya tinggalin, nggak penting ini pembicaraan. Kau penyembah patung. Karena fakir dan miskinnya agama pun tidak punya. Maka inilah kehadiran kita sebagai wujud peduli bahwa kita ini adalah sama-sama keluarga. Mungkin ini sebelum kita melanjutkan acara berikutnya yaitu persahabatan. Mudah-mudahan dengan syahadat yang kita ucapkan semakin kita semakin kuat bahwa kita memiliki pendirian dan prinsip bagaimana kita bisa menjadi manusia yang merdeka di dunia, tentunya juga menjadi manusia yang merdeka di hadapan Allah sebagai Rabb-Nya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Itu bertua situ aja. Baik kita segitu. Memang sumpayo ni masih anu junjung nu sase. Misalnya mu dia sai. Mengrarai sai ne. Ando dongin nu berita tu saya sini rarai sai. Tarik sarap ke kata mesti tarik. Bali setak posus apa mesti. Nabi komunis. Siapa yang ubin pabriko. Tetapi mari kita bangun lipu. Sinjunjung daerah Raisa bangun kampung itu ketua situ nyelesem. Sembiam jono negara baik sih. Pembinaan sen main tahu boleh untuk nyelesem. Atak mah mengartikan ngomong banyak gom topan dia aku sekolah yo kulu-kulu. Balik itu nenu balik. Tahun tanya Pak. Darah baca kamu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah kita sampaikan kepada Rabbnya alam semesta ini sebagai bentuk ucapan syukur kita pada hari ini kita menjadi saksi sejarah hadirnya hidayah di kampung Mu'allaf Gunung Tua yang ada di Sulawesi Tengah ini. Kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita melihat, kita menyaksikan bagaimana ayat Allah
ketika Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Sekarang kita menjadi saksi bagaimana orang-orang kaum yang Allah hadirkan hidayah ke dalam hatinya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat yang mulia. Dan kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya Allah akan menjadi saksi sejarah. Maka untuk memulai sejarah yang mulia ini, mari kita mulai agenda yang mulia ini, Syahadat Akbar suku Tautawana, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari salah satu guru kita kepada Kohdonti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Alhamdulillah senang sekali sekarang saya dan teman-teman dari Lasnas Dewan Dakwah berada di tanah yang indah ini ya, di Dusun Gunung Tua, di mana bapak-bapak, ibu-ibu dari suku Tautawana berniat untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Jadi kami nanti dari Lasnas Dewan Dakwah juga akan membina Bapak Ibu setelah mengucapkan ikrar. Ya, kami akan bertanggung jawab supaya Bapak Ibu bisa menjalankan Islam secara kafah atau totalitas. Baik, mungkin untuk tidak supaya tidak lama-lama ya, kita langsung saja dengan prosesi syahadat. Atau mungkin Bapak mau terjemahkan dulu ya, silakan. Ya, ibu tahu tetua tu gini sih, ya lolongko aja mah ke Jakarta itu. Sembah Yunu si jam alam wali sebenarnya kalau kita pakai ya bulu sih pakai malam. Kampang tertahu di kena tahu Islam itu. Sakan jeraya, nasi tam-tam tadi kau jawab. Dan lain dan syahadat sih. Siapa nama nikah basta syahadat sih gitu. Oh, boleh kasih jadi pakai basta. Balik darah kembalikan kepada. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan yang kedua dari Ustadz Komar, perwakilan dari Basma Pertamina. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadz dan juga segenap bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya rasa syukur kita panjatkan kepada Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan kita semua, dan ucapan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan seluruh sahabatnya, serta ucapan tahniah, selamat dan juga ucapan syukur. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di pagi hari ini kita akan bersama-sama mengucapkan atau menyaksikan pengucapan dua kalimat syahadat saudara-saudara kita, dan tentunya kami mengucapkan beribu-ribu selamat kepada bapak ibu semua. Mudah-mudahan ke depan kampung ini menjadi kampung yang tambah maju. Insya Allah kita juga akan terus kawal. Semoga peradaban di kampung ini semakin hari semakin baik. Banyak anak-anak yang sekolah tinggi di sini sehingga bisa membangun kampung halamannya. Terima kasih dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Komar. Alhamdulillah, sampailah kita di puncak acara Syahadat Akbar suku Tautawana
Insya Allah syahadat akbar ini akan ada 3 yang memandu. Yang pertama dalam bahasa Arab nanti akan disampaikan Kohdondi. Selanjutnya bahasa Indonesia nanti akan disampaikan sama Ustaz Sigit. Dan selanjutnya nanti bahasa Ta yang akan disampaikan oleh beliau. Dan setelah itu prosesi syahadat selesai, insya Allah dilanjutkan dengan doa penutup setelah prosesi syahadat selesai. Bismillah, kita mulai dari Kodondi untuk memimpin ikrar syahadat. Kami minta kepada kepala suku semua untuk berdiri. Satu suku ya semuanya. Alhamdulillah. Nah, saya ingin membimbing bapak-bapak, ibu-ibu di sini untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat secara bergantian. Pertama untuk bapak-bapak atau yang laki-laki lebih dahulu. Setelah selesai, saya ucapkan dalam bahasa Arab, dilanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia oleh Ustaz Sigit, kemudian dilanjutkan dengan bahasa lokal, baru kita nanti berganti ke ibu. Ya, begitu ya. Baik. Tolong terjemah. Tulung kai ruda bersyahadati dan bagi rose paniba tulung dia itu. Dan syahadat itu tulung kai itu. Kami aku membagikan bakal. Komite asiru, komite aru. Tulung kai isilaru, rose pana betul abu. Saya maksud. Ya tulung kai ini. Be asin tu kai sini dulu. Berapa nih buat be asibu? Oke. Baik, kita akan mulai prosesi pengikraran 2 kalimat syahadat. Untuk bapak-bapak dan adik-adik yang laki-laki semuanya, mohon tangan kanannya menunjuk telunjuk atas begini. Tolong begini, ya. Ya. Tolong. Baik, ini adalah tanda tauhid, tanda atau simbol mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti krama itu. Sebab anu darah yang kita sih, darah yang darah yang kita sih bahwa memang semua boleh. Boleh duduk enggak? Boleh duduk enggak? Baik, ya, tangannya di atas. Kita mulai, saya ucapkan per kata dalam bahasa Arab. Bapak-bapak, adik-adik yang laki-laki mengikuti setiap kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu. Saya ulang. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bagus dulu. Saya bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi. Nabi Muhammad Rasulullah. Aku mga babu kekojo la raya si, bangto la raya si, memang kue itu tuh semama aja dan semua. Itu pun yang dikirim basta. Aku mampu kan, kue itu, terus la raya si bangto, mau mampu itu, semua aja dan semua tadi kue itu tidak. Apa Nabi Muhammad sih, tahun ni kau di Dubai. Ayo tauhid, sampurna.
Tauhid Sampurya. Mik. Nah. Betul dulu ya, betul dulu. Aku. Kau tarik kue, dosa, dan sembah aja, ujung Allah semua baik. Bahwa aku memang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi ngobastai. Aku mengantoro bahwa luluk sendiri. Aku mengantoro bahwa tarik, kue, dosa, darah, sembah, gita, sembria, tahu Islam, sembahu, ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, sekarang yang ibu-ibu dan adik-adik yang perempuan juga sama tadi seperti bapak-bapak, tangannya diangkat, telunjuk ditunjuk ke atas. Iya, Ayo ibu-ibu. Iya, Indo ini. Nah, ya. Ayo semuanya. Ya, ikuti setiap kata kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Kemudian nanti diikuti terjemahan bahasa Indonesia dengan Ustaz Sigit dan berakhir bahasa ta. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Betul dulu. Saya bersaksi. Tiada Tuhan. Yang disembah. Adalah Allah. Saya bersaksi. Nabi Muhammad. Rasulullah. Iya. Dulu apa itu mixer itu tidak pakai. Boleh. Lu pas paling aku mengantong bahwa ojo kue terbaik semua mau dan sumbang kita sembriang itu Allah. Baru aku mau membuka Nabi Muhammad itu ipakaum bue lewat dinosi mengguni iman manusia. Selanjutnya kita dengarkan doa dari guru kita Ustaz Firdaus. Ya, silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Ustaz Firdaus, nggak apa-apa, udah tutup.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, pagi ini hari Jumat tanggal 6 Rajab 1447 Hijriah 26 Desember 2025, kami telah melaksanakan prosesi pensyahadatan akbar oleh saudara-saudara kami yang berada di Kampung Gunung Tua, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Prosesi pensyahadatan akbar ini terlaksana lain dan tak bukan karena hidayah-Mu telah Engkau berikan kepada mereka, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah. Kami bermunajat kepadamu, ya Allah. Kami berharap kepadamu, ya Allah. Istiqomahkan keislaman mereka sampai akhir hayat mereka, ya Allah. Amin. Istiqomahkan keislaman mereka sampai akhir hayat mereka, ya Allah. Berikan ketabahan, berikan kesabaran, ketangguhan, dan keistiqomahan kepada dai-dai kami yang akan membina mereka setelah prosesi pensyahadatan akbar ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kampung ini kampung yang Engkau ridhoi. Jadikan kampung ini kampung yang Engkau berkahi, ya Allah. Jadikan kampung ini kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Allah, pagi ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini, ya Allah. Kami berdoa, berharap, bermunajat kepada-Mu, ya Allah. Jadikan perkumpulan kami hari ini menjadi perkumpulan yang abadi sampai ke surga-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Engkau, ya Allah. Dan berikanlah hidayah-Mu lagi kepada seluruh saudara-saudara kami yang berada di Gunung Tua dan sekitarnya. Bagi mereka-mereka yang belum masuk Islam, kita doakan hari ini semua mereka akan masuk ke dalam agama-Mu, ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah prosesi syahadat sudah selesai. Semoga ini menjadi awal kebangkitan Islam yang ada di Kampung Gunung Tua ini. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Baik, selanjutnya ada beberapa agenda tambahan. Yang pertama akan ada simbolis
pemberian penghargaan kepada para dai yang ada di sini. Kepada Ustadz Agus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan prosesi pensyahadatan akbar di tepat Gunung Tua, tepatnya di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kami mengucapkan banyak terima kasih pula kepada seluruh pihak yang sudah membantu untuk mengadakan acara ini. Kami pun jauh di barat Indonesia dan mari untuk menyapa saudara-saudara pula yang hari ini menyatakan Islam. Saudara kalian bisa terus istiqomah menjaga keislamannya sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Kami di mana? Ustadz Ujang ada? Ustadz Ujang? Ustadz Ujang ada? Hah? Plakatnya ada Ustadz? Ada Ustadz Ujang? Ada. Penghargaan Ustadz Sigit, Kodon Ditang, kemudian para pimpinan Lasnas Dewan Dakwah. Kami ingin menyampaikan bahwa dari Syiar Inspirasi Indonesia, SHIN singkatannya, hari ini kita ingin memberikan penghargaan kepada para dai-dai inspiratif yang selama ini telah berjibaku berdakwah di tanah Wanah, seperti Ustadz Umar Bashir, kemudian Ustadz Sugiano SH, kemudian Ustadz Iin Mahmudin. Beliau adalah tokoh-tokoh yang sangat senior yang merintis dakwah pedalaman tanah Morowali Utara dari masa ke masa. Bahkan kami mendengar kemarin ada sekitar hampir 10 kepala suku datang kemari menyampaikan bahwa pada tahun 1987 Ustadz Umar Bashir bersama dengan rombongan datang ke Gunung Tua untuk menyapa saudara-saudara beliau. Jadi Ustadz Umar Bashir ini Kodon Ditan adalah suku Tau Ta'awana asli yang menjembatani kita semua agar bisa berkumpul dan mengislamkan syahadat kepada saudara-saudara kita hari ini. Namun qadarullah, Ustadz Umar Bashir hari ini tidak bisa ikut hadir karena beliau sakit. Ustadz Umar Bashir satu hari harus minum amlodipin, harusnya itu resep dokter 1,5 obat, tapi beliau minum 20 pil obat karena beliau tidak bisa datang kemari mengumpulkan semua suku Tau Ta'awana untuk menyambut kita yang dari kota datang kemari. Makanya ketika tadi kami lihat badan beliau panas sekali, maka bismillah, kalau ada nanti kendaraan roda 4, mudah-mudahan setelah pensyahadatan beliau bisa langsung dibawa ke bawah untuk dilarikan ke rumah sakit. Karena sudah harus ditangani oleh dokter yang ahli. Khawatir terjadi sesuatu, dakwah masih panjang, kita sangat membutuhkan beliau untuk bisa menyapa saudara kita yang belum masuk Islam. Apakah sudah ada penghargaannya? Baik, Kodon Ditan, Ustadz Sigit, Ustadz Iin Mahmudin, boleh diri di depan. Kami dari Syiar Inspirasi Indonesia ingin memberikan penghargaan kepada Kodon Ditan sebagai tokoh mualaf inspiratif. Takbir! Allahu Akbar! Beri tepuk tangan kepada Kodon Ditan sebagai tokoh mualaf inspiratif. Tepuk tangan. Kita memberikan pula penghargaan kepada Dai Inspiratif Morowali Utara kepada Ustadz Sugiatno Esa. Tepuk tangan semuanya. Kita memberikan pula penghargaan kepada tokoh Dai Inspiratif pula dari Morowali Utara, Ustadz Iin Mahmudin. Tepuk tangan semuanya. Kita latar belakang para mualaf.
Ini Kodonditan sebagai diberikan kepada Kodonditan tokoh mualaf inspirasi dari Syahadat Akbar Gunung Tua Morowali Utara Sulawesi. Pegang dulu. Beliau sebagai tokoh dari inspiratif sangat senior di tanah Morowali Utara. Ini tidak ada apa-apanya saat mudah-mudahan dengan penghargaan ini bisa menginstrumen dan men-trigger seluruh kaum muslimin agar bisa memberikan penghargaan kepada beliau. Beliau adalah orang tua yang sudah berjuang malam untuk dakwah. Beliau sudah berjuang siang malam untuk dakwah, meninggalkan anak istrinya untuk berdakwah. Tepuk tangan buat Ustaz Sigit. Takbir. Allahu Akbar. Beliau Ustadz Iin Mahmudin sebagai rekan perjuangan Ustadz Sigit dan Pak Umar selama ini berdakwah di tanah Morowali Utara. Kita doakan beliau semua sehat walafiat, Kodonditan bisa sehat walafiat agar bisa memberikan perhatian kepada suku Tautawana. Takbir. Allah. Tepuk tangan buat beliau. Masya Allah. Boleh foto bersama, Ustaz? Kita jumpa saja, Ustaz, biar kelihatan belakangnya. Oh, Ustaz Firdaus, Ustaz Firdaus, Ustaz Idris, Ustaz Robi, Ustaz Cipto, semuanya, Ustaz. Boleh bersama. Semuanya biar backgroundnya belakang. Boleh Ustaz Firdaus mana? Ustaz Yani, Ustaz Firdaus. Mas Dana. Ustaz, ayo Ustaz, semuanya. Gabung. Nggak apa-apa. Biar tidak hitung. 1, 2, 3. Takbir. Allahu Akbar. Tauhid. Aduh. Apa dong? Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya pakai spanduk. Untuk acara selanjutnya, itu Ustaz. Untuk acara selanjutnya ini prosesi pembagian sembako kepada kita semua. Insya Allah nanti kami mohon sedikit. Cek. Ya, selanjutnya prosesi pembagian sembako. Kami minta nanti kepada Sasigit Kodondi untuk memberikan simbolis. Kemudian nanti selanjutnya akan dibantu sama semua relawan untuk dibagikan kepada seluruh masyarakat yang hari ini berikrar mengucapkan kalimat syahadat. Boleh? Simbolisnya boleh? Ya, diambilkan. Ini. Baik. Kami mohon Bapak Kepala Suku untuk berdiri. Boleh? Bapak Kepala Suku kami minta untuk berdiri. Ada presiden. Ada presiden biar nanti menghadap ke.
Baik, ini prosesi untuk pembagian sembako dari Kodombi. Siapa nih? Kepala suku. Yang mana? Yang gitu. Yang mana aja? Dari sana enggak apa-apa. Dari sini ya? Jadi tua yang ini paling tua. Paling tua? Ini paling tua. Nah, di ujung. Nah, ini dulu baru yang ini. Nah, Ya, supaya kamera lebih fokus, minta tolong yang lain ke belakang dulu. Silakan di media. Ya, Pak Pangga dulu silakan. Nah, ini kepala suku utama. Juga ada beras. Sudah. Ini saya sedikit, mohon izin. Ada lagi? Monggo. Mohon izin sebentar. Ini berasnya tetap diangkat. Ini di bawah aja. pegangkan tasnya. Nah, ini aja. Oke, baik, kelihatan, silakan. Oke, siap, cukup. Baik. 4 suku nih, 4 ketua suku ya? 5 ketua suku. 5 ketua suku utama Ya, ya. selanjutnya, silakan. Jadi bantu aja. Lima. Satu lagi silakan. Yang di tengah nih. Bebas, yang di tengah juga boleh. Kesana biar kelihatan. Mana berasnya ya? Jadi pegang di bawah dulu. Ah, mantap. Lagi dua lagi. Ayo. Ustadz Idris, silakan Ustadz Idris untuk memberikan sembako. Saya deh siap. Apa? Fokusnya ke situ. Fokus itu ya. Dari 9.000 lebih, 900 lebih. Berapa? 1.500 dari Pak. Ya. Selanjutnya kami minta kepada Ustadz Komar. Body bag-nya mohon izin satu lagi. Dua lagi tadi, satu lagi. Ya, Ustadz Komar silakan yang di depan. Ini. Baik, untuk seluruh masyarakat harap tetap diam di tempat karena setelah ini kita akan bagikan satu-satu sembakonya. Piringin aja. Satu, dua, tiga. Tahu. Ke depan Pak. 1, 2, 3. Baik. Alhamdulillah. Satu lagi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah titipan dari para muslimin dari Lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang hari ini para pimpinannya dan para relawannya turun untuk hadir memberikan hadiah kepada kita semua. Alhamdulillah. Foto bersama. Boleh. Ya, silakan selanjutnya prosesi foto bersama. Satu Idris, kamu. Oh ya.
Sebentar. Susah nggak ada semua ini. Sebagian ada yang di depan nggak apa-apa nih. Rapin dulu. Oke, ini amanah yang dititipkan oleh BSI Maslahat melalui Las Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Apa lagi nih? Terima kasih Las. Apa lagi nih? Terima kasih Lasnas Dewan Dakwah. Baik, kamera standby. Kamera standby. Standby. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Lasnas Dewan Dakwah. Takbir. Terakhir ya, terakhir. Ini terakhir diturunkan aja. Ini alhamdulillah mitra-mitra kita yang turun bergabung. Gimana ucapannya Ustaz Komar? Terima kasih Basma Pertamina. Oke, ucapannya terima kasih Basma Pertamina. Kamera aman? Ya, tangannya tauhid semua. Itu tangan. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih Basma Pertamina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, selanjutnya kepada seluruh masyarakat harap yang sudah berikrar syahadat harap duduk rapi di tempat. Kita akan langsung bagikan satu persatu. Kita akan langsung bagikan satu persatu sembakonya. Silakan kepada panitia. Oke, teman-teman sudah dengarkan ya. Inilah bukti kebesaran Islam, teman-teman. Mau bagaimanapun fitnah yang dibuat oleh para Polikarpus, itu tidak mematahkan semangat. Itu tidak mematahkan niat orang untuk belajar. Dan saya yakin, dengan para pendeta membahas tentang Hari Mu'alaf, akan banyak jemaatnya penasaran. Akan banyak jemaatnya bertanda tanya. Kenapa teman-teman mereka, kenapa saudara-saudara mereka memilih masuk Islam? Akan banyak yang penasaran. Akan banyak orang yang search, googling, ya, nonton di YouTube, apa penyebabnya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan akan banyak orang yang akhirnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran. Ini yang paling penting. Umat muslim harus siap untuk menjelaskan tentang Islam kepada mereka-mereka ini. Untuk itu pelajarilah. Ya, pelajarilah ilmu kristolog. Pelajarilah ilmu perbandingan agama. Sehingga kalau kalian bertemu dengan orang-orang yang ingin belajar, kita bisa jelaskan. Kita bisa bimbing mereka. Nah, ini teman-teman harus mulai pelajari. Ya, itulah pentingnya kita menonton diskusi lintas iman ini, teman-teman. Jangan cuma nonton seru-seru tapi nggak ada ilmu yang bisa kalian ambil. Nggak ada yang bisa kalian pelajari. Sia-sia kuota kalian, sia-sia waktu kalian, teman-teman. Oke? Mungkin itu. Dan bagi teman-teman, supaya makin seru nontonnya, jangan lupa juga di check out. Di check out Maudi Madunya, teman-teman. Silakan cek link pembelian yang ada di deskripsi video. Ada Tokopedia, ada Shopee. Free ongkir, teman-teman. Mulai dari 40.000 ya. Madu asli, berat setengah kilo, hanya 40.000. Di mana lagi kalian bisa dapatkan? Kalau bukan, di toko J-Friends. Oke? Dan bagi teman-teman, jangan lupa juga kita punya kegiatan Jumat Berkah, yang merupakan kegiatan rutin kita, di mana kita membagikan madu ya kepada panti asuhan, kepada anak-anak yatim, dengan tujuan apa? Karena ternyata teman-teman, panti asuhan itu nggak pernah, yang di Jakarta ya, saya bicara yang di Jakarta, saya nggak pernah mendapati mereka kekurangan beras, kekurangan sembako, ya, minyak, gula, nggak. Karena setiap hari banyak yang datang ngantarin. Kalau beras, Indomie lebih mereka, teman-teman. Tapi kalau madu nggak pernah. Jadi mereka nggak akan pernah makan madu, minum madu, ya. Anak-anak yatim ini nggak pernah minum madu kecuali ada yang beliin. Masalahnya dari panti nggak mungkin beliin, teman-teman. Mereka terbatas. Jadi memang kalau ada ahli sedekah yang datang ngajak mereka atau memberikan madu, baru mereka bisa merasakan madu. Dan kita tahu khasiat madu itu sangat baik untuk pertumbuhan, untuk menjaga imunitas mereka.
Apalagi ini kan anak-anak teman-teman. Jadi jangan lupa ya, bagi yang tergerak ingin support silakan ikut dalam kegiatan Jumat Berkah kita, dan semua pelaporannya selalu kita berikan ya, kita transparan, kita bukan oten. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.